Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun, yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembahas, yang terhormat Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Ibu Dr. Anda Nelly Astuti MPD selaku dosen pembimbing 2. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan video presentasi proposal penelitian yang akan saya laksanakan. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mita Nurhartanti, nomor pokok mahasiswa 17130530119, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian korelasi yang akan saya ajukan dengan judul Hubungan Pendampingan Orang Tua dan Motivasi Belajar dalam Pembelajaran Daring dengan Hasil Belajar Tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Se Gugus Budi Utomo Metro tahun pelajaran 2020-2021. Bab 1, pendahuluan. Pada bab pendahuluan terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian. Pendidikan merupakan investasi masa depan. Melalui pendidikan, peserta didik dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki pada dirinya. Pendidikan berupaya untuk mewadahi potensi peserta didik dan membekali peserta didik dalam menyiapkan tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan potensi diri melalui pendidikan formal, yaitu di sekolah, dapat dicapai dengan menciptakan suasana belajar yang optimal, serta dengan proses pembelajaran yang baik dan terencana, tidak terkecuali di masa pandemi seperti sekarang ini. Pelaksanaan pembelajaran pada saat pandemi mengharuskan peserta didik untuk belajar di rumah atau pembelajaran dalam jaringan, berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 36962-MPK.A-HK-2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Proses pelaksanaan pembelajaran daring diatur sesuai dengan Surat Edaran nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat COVID-19. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik, tetapi pembelajaran dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Pembelajaran dalam jaringan bukanlah hal yang mudah. Banyak hambatan yang dihadapi, baik berasal dari pendidik, peserta didik, maupun orang tua peserta didik. Pembelajaran daring akan berjalan dengan baik apabila terjadi interaksi belajar antar komponen pendidikan. Sejalan dengan pendapat Waryanto dalam Anugrahana tahun 2020 halaman 284, pembelajaran elektronik daring atau dalam jaringan, dan ada juga yang menyebutnya online learning, merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan internet sebagai metode penyampaian, internet dan fasilitas, serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Berkaitan dengan proses interaksi belajar di rumah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain adalah pendampingan orang tua dan motivasi belajar peserta didik. Sadullah dalam Fadilah tahun 2019 halaman 3 menyatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena
Keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Ganiwati, tahun 2015 halaman 5, menyatakan bahwa motivasi belajar adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dalam proses belajar. Berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo pada bulan November 2020, terdapat beberapa masalah yang apabila dibiarkan tentunya akan memberikan dampak yang negatif pada dunia pendidikan saat pandemi. Masalah yang diperoleh seperti 1, tidak semua peserta didik memiliki HP Android. 2, terkendala dengan kuota HP atau paket data. 3. Sebagian peserta didik tidak mengumpulkan tugas secara tepat waktu. 4. Kurangnya antusias belajar bagi beberapa peserta didik. 5. Kurangnya pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring pada peserta didik. Berikut, penulis menyajikan tabel ketuntasan belajar. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui banyak faktor yang menyebabkan hasil belajar tematik pada pembelajaran daring di sekolah masih rendah. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kurangnya pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring peserta didik. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Segugus Budi Utomo Metro tahun pelajaran 2020-2021. Identifikasi masalah. Yang pertama, tidak semua peserta didik memiliki HP Android. Yang kedua, sebagian peserta didik terkendala dengan kuota HP atau pakai data. Yang ketiga, sebagian peserta didik tidak mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Yang keempat, presentase ketuntasan masih tergolong rendah. Dilihat dari hasil presentase, masih di bawah 85%, yaitu hanya 55% sampai dengan 81,25%. Yang kelima, kurangnya pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring. Batasan masalah yang pertama, hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD sebagai Y, yang kedua, pendampingan orang tua sebagai X1, dan yang ketiga, motivasi belajar sebagai X2. Rumusan masalah yang pertama, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo? Yang kedua, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo? Yang ketiga, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo? Dan yang terakhir, apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui hubungan pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hubungan pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo. Manfaat penelitian yang pertama untuk peserta didik, kemudian yang kedua untuk pengelola sekolah, dan yang ketiga untuk penulis.
Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian yang pertama, ruang lingkup ilmu, kemudian ruang lingkup subjek, ruang lingkup objek, ruang lingkup tempat, dan yang terakhir, ruang lingkup waktu. Bab 2, kajian teori, kerangka pikir, dan hipotesis. Kajian teori yang pertama, belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Teori belajar. Teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah teori belajar humanitis, karena teori belajar ini dalam pembelajaran humanitis, orang tua adalah menjadi fasilitator bagi peserta didik dan memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Orang tua memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik dalam proses belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal belajar salah satunya adalah motivasi. Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dalam belajar salah satunya adalah orang tua. Orang tua adalah yang paling bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan anak selama pembelajaran online. Hasil belajar, pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri individu yang mencakup 3 ranah atau aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan itu dapat diartikan adanya perubahan serta peningkatan dari hasil yang sebelumnya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, faktor internal. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran yang diintegrasikan atau dipadukan dalam beberapa mata pelajaran dengan menggunakan tema. Melalui pembelajaran tematik, memungkinkan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran terpadu. Dan yang keempat, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar pada pendekatan discovery inquiry, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Selanjutnya, orang tua. Pengertian orang tua. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak mereka, mulai dari melahirkan, merawat, membiayai, dan terlebih mendidik hingga dewasa. Kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab dan peranannya sebagai pendidik yang pertama dan utama sangatlah mempengaruhi perkembangan diri anak. Peran orang tua. Peran orang tua selain sebagai pendidik karena seorang anak memperoleh pengetahuan dari orang tuanya, terutama ibu dan ayah, peran orang tua juga sebagai motivator,
fasilitator, dan pembimbing. Selanjutnya, pendampingan orang tua. Pengertian pendampingan orang tua. Pendampingan orang tua dalam belajar adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan anak, membimbing, menemani, memberikan fasilitas yang sebaik mungkin, memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan anak. Aspek-aspek pendampingan orang tua dalam belajar. Aspek pendampingan orang tua dalam belajar diantaranya menyediakan fasilitas belajar, mengawasi kegiatan belajar, mengawasi penggunaan waktu belajar, mengawasi dan menolong kesulitan dalam belajar. Bentuk pendampingan orang tua. Bentuk pendampingan belajar secara langsung dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan baik seperti mendengarkan secara reflektif, menerima perasaan anak, dan menyampaikan pernyataan. Bentuk pendampingan belajar secara tidak langsung yaitu dengan cara memberikan motivasi atau dorongan dalam belajar. Fungsi pendampingan orang tua. Fungsi pendampingan orang tua ada 3 proses, mulai dari sebelum terjadinya kendala, saat terjadinya masalah, dan tindak lanjut. Hal ini membuktikan bahwa pendampingan orang tua sangat diperlukan dalam proses belajar, supaya tidak akan timbul permasalahan-permasalahan yang akan menghambat proses belajar anak. Prinsip-prinsip pendampingan orang tua dalam belajar. Prinsip pendampingan sangat penting dilakukan sebagai panduan dalam upaya pelaksanaan mendampingi anak belajar. Pendampingan orang tua dilaksanakan untuk semua individu, tidak terkecuali. Pendampingan harus dilakukan sesuai dengan masalah yang melatar belakanginya. Selain itu, pendampingan dimulai dari apa yang dapat dilakukan, bukan dari apa yang tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, motivasi belajar. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong individu menuju tujuan tertentu. Selain itu, motivasi merupakan suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsisten, serta arah umum dari tingkah laku manusia. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dalam proses belajar. Dorongan tersebut membuat peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar bagi peserta didik adalah sebagai pendorong atau penggerak menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik, motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Peserta didik termotivasi secara ekstrinsik biasanya belajar untuk menerima hadiah seperti sertifikat akademik atau kerja yang bagus. Indikator motivasi belajar. Indikator motivasi belajar yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita di masa depan. Yang keempat, adanya keinginan yang menarik dalam belajar. Yang kelima, adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang peserta didik dapat belajar dengan baik. Penelitian relevan. Yang pertama, Eri Rizkyanti Fadilah tahun 2019 dengan judul Hubungan Pengaruh Pendampingan Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa. Yang kedua, Susantika tahun 2018 dengan judul Hubungan Peran Orang Tua dalam Pendampingan Belajar
dengan prestasi belajar anak SD di SD Tambak Rejo 1, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Yang ketiga, Windy Reva Junaida Lestari tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pendampingan Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa. Yang keempat, Rizka DKK tahun 2011 dengan judul Hubungan Antara Pendampingan Orang Tua dengan Motivasi Belajar Anak kelas 5-6 di SD Negeri Ngabel, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Dan yang kelima, Rohana Roma Pohan tahun 2019 dengan judul Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa kelas 4 pada tema 1 SD Negeri 107399 Bandar Khalifah tahun ajaran 2019-2020. Kerangka pikir. Penulis menyajikan gambar kerangka pikir dengan keterangan X1 pendampingan orang tua, X2 motivasi belajar, Y hasil belajar tematik, Rx1Y koefisien korelasi antara X1 dan Y, Rx2Y koefisien korelasi antara X2 dan Y, Rx1 X2 yaitu korelasi antara X1 dan X2, Rx1 X2 Y yaitu koefisien korelasi ganda antara X1, X2 dan Y. Panah hubungan. Hipotesis penelitian yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo, Kecamatan Metro Selatan. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo, Kecamatan Metro Selatan. Yang ketiga, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo, Kecamatan Metro Selatan. Dan yang terakhir, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo, Kecamatan Metro Selatan. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan yaitu ex post facto korelasi. Jenis penelitian ini dilakukan ketika ingin mengetahui tentang kuat atau lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel. Setting penelitian, yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo, Metro Selatan, Kota Metro. Waktu penelitian, kegiatan penelitian dilakukan tepatnya pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 selama 6 bulan, dimulai dari bulan November sampai Mei 2021. Subjek penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo, Kota Metro, tahun pelajaran 2020-2021. Prosedur penelitian, yang pertama, memilih subjek penelitian, yaitu peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo. Yang kedua, menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpul data yang berupa angket. Yang ketiga, menguji cobakan instrumen pengumpul data pada subjek uji coba instrumen. Yang keempat, menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui apakah instrumen yang disusun telah valid dan reliable. Yang kelima, melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket kepada sampel penelitian. Yang keenam, menghitung ketiga data yang diperoleh untuk mengetahui hubungan dan tingkat keterkaitan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo, Kota Metro. Dan yang terakhir, interpretasi hasil perhitungan data.
Populasi dan sampel. Menurut Ari Kunto tahun 2014 halaman 173 menyatakan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Segugus Budi Utomo tahun pelajaran 2020-2021. Menurut Ari Kunto tahun 2014 halaman 134 menjelaskan sampel adalah sebagian atau wakil populasi dari yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Variabel penelitian. 1. Variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar tematik peserta didik. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendampingan orang tua dan motivasi belajar. Definisi operasional variabel. Yang pertama, pendampingan orang tua sebagai X1, yang kedua, motivasi belajar sebagai X2, dan yang ketiga, hasil belajar sebagai Y. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, melalui observasi. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail, guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Yang kedua, studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Yang ketiga, kuesioner. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara tertulis. Kemudian yang terakhir adalah wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Uji validitas instrumen. Menguji validitas angket menggunakan rumus korelasi product moment. Dengan rumus NXY sama dengan N sigma XY min dalam kurung sigma X dikali sigma Y per akar kurung kurawal N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dikuadratkan tutup kurung kurawal dikali kurung kurawal N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat. Dengan keterangan NXY adalah koefisien antara variabel X dan Y. N jumlah sampel, X skor item, dan Y skor total. Uji reliabilitas instrumen. Menghitung reliabilitas instrumen menggunakan rumus korelasi alpha converge. Dengan rumus R11 sama dengan dalam kurung N per N min 1 dikali dalam kurung 1 min varians skor tiap-tiap item per varians total. Kemudian untuk mencari varians skor tiap-tiap item digunakan rumus varians skor tiap-tiap item sama dengan sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI dikuadratkan per N dibagi N. Selanjutnya untuk mencari varians total dengan rumus varians total sama dengan sigma X kuadrat total min dalam kurung sigma X total dikuadratkan per N dibagi N. Teknik analisis data. Uji prasyaratan analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji linearitas. Uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode uji Chi kuadrat dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan sigma dalam kurung FO min FH kuadrat per FH. Kemudian uji linearitas yaitu dengan uji F adalah sebagai berikut. F hitung sama dengan RJKTC per RJKE. Uji hipotesis.
Pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis yang berfungsi untuk mencari hubungan antara variabel X terhadap Y, maka hasil korelasi tersebut diuji dengan rumus korelasi produk momen yang diungkapkan Persson dalam Moncarno tahun 2017 halaman 57 sebagai berikut, yaitu Rxy sama dengan N sigma XY min dalam kurung sigma Y dikali sigma Y per akar dalam kurung kurawal N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat dikali dalam kurung kurawal N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat. Pengujian hipotesis selanjutnya yaitu hubungan pendampingan orang tua dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik. Digunakan rumus korelasi ganda yang diungkapkan Moncarno tahun 2017 halaman 95 sebagai berikut. Rx1 X2Y sama dengan akar dari R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X2Y dikurang 2 dalam kurung Rx1Y dikali dalam kurung Rx2Y dikali dalam kurung Rx1X2 per 1 min R kuadrat X1X2. Rumus selanjutnya adalah untuk mencari besar kecilnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Dengan keterangan KP adalah nilai koefisien determinan dan R adalah nilai koefisien korelasi. Sumber Moncarno tahun 2017 halaman 58. Pengujian lanjutan. Jika terdapat hubungan antara variabel X1, X2, dan variabel Y, maka untuk mencari kebermaknaan atau kesignifikan hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y akan diuji dengan uji SIG dengan rumus FH sama dengan R kuadrat garing K per dalam kurung 1 min R kuadrat garing dalam kurung N min K min 1 dengan keterangan R adalah koefisien korelasi ganda, K adalah jumlah variabel independen, dan N adalah jumlah anggota sampel. Selanjutnya, dikonsultasikan ke F-tabel dengan pembilang sama dengan K dan DK penyebut sama dengan dalam kurung N min K min 1 dan taraf kesalahan yang ditetapkan 0,05 dengan kaidah jika F hitung lebih besar dari F tabel, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara hipotesis penelitian diterima. Sedangkan jika F hitung kurang dari F tabel, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara hipotesis penelitian ditolak. Rumus hipotesis statistik yang diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, Rx1Y, yaitu hubungan pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo dengan rumusan sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo. H0, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo. B. Rx2Y, yaitu hubungan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo dengan rumusan sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo. H0, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo. C. Rx1, X2, yaitu
Hubungan pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo dengan rumusan sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo. H0, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo. D. RX1X2Y, yaitu hubungan pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo dengan rumusan sebagai berikut. HA, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo. H0, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendampingan orang tua dan motivasi belajar dalam pembelajaran daring dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Gugus Budi Utomo. Baik, cukup sekian video presentasi proposal penelitian korelasi yang saya ajukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.